Wah, apa ini? Ada sepatu murah. Air Jordan Dior. Murah kan? Murah. Murah banget. Suaranya keren banget deh. Akan kami ulas untuk Anda. 1 juta trek. Oke, gue mau nunjukin kalian outfit gue yang harganya lebih dari 300 juta rupiah. Gimana rasanya? Mungkin bagi sebagian orang itu motivasi, dan sebagian yang lain itu kayak, anjir kok bisa sih? Alah paling gak bener. Privilege. Kalau lu gitu, ya berarti hubungan lu dengan sosial media sedang ada di fase yang namanya toxic. Secara pengertian, toxic itu artinya sesuatu yang beracun. Tapi dalam konteks yang mau gua bahas ini, toxic itu artinya segala hal yang bisa memberikan efek negatif ke diri lu atau orang lain. Itu namanya toxic. Terus kenapa di awal gue bilang kalau hubungan lu sama sosial media itu udah fase toxic? Toxic itu bisa di mana aja, men. Di benda, di lingkungan, atau bahkan hubungan. Ketika kita udah mendapatkan dampak negatif dalam konteks ini adalah hubungan, ya kemungkinan besar hubungan itu udah toxic. Walaupun mungkin kita nggak sadar akan itu. Apakah sosial media yang salah? Menurut gue enggak. Ya karena ya konten di sosial media termasuk hal eksternal yang nggak bisa kita atur semaunya. Terus apakah kita yang salah? Enggak juga. Karena ya menurut gue wajar kalau kita berpikiran kayak gitu di era yang dimana-mana itu flexing 100 miliar pertama di umur 20. Menurut gue kita wajar berpikiran kayak gitu. Terus siapa yang salah? Menurut gue daripada nyari siapa yang salah, siapa yang benar, mending kita fokus sama solusinya. Gue bakal share caranya supaya kita menghilangkan toxicity kita terhadap sosial media. Dan ya ini cuma opini gue, jadi kalau mungkin ada beda opini ya it's okay. Stoikisme. Mungkin banyak dari kalian udah gak asing dengan kata stoikisme, atau bahkan udah banyak yang tahu apa itu stoikisme. Buat yang belum tahu, stoikisme itu pola pikir, mindset, prinsip, atau cara pandang yang membuat kita fokus ke hal-hal yang bisa kita atur. Hal-hal yang gak bisa kita atur sama sekali, kita biarin. Stoikisme itu memberikan kita pemahaman dan kesadaran tentang diri kita sendiri. Tahu apa kelebihan dan kekurangan, tahu kapan mulai dan kapan harus berhenti, dan pada intinya stoikisme itu tentang menerima. Kita harus terima kekurangan dan kelebihan kita. Contoh, ketika lu lagi belajar, terus lu lihat sosmed kayak contoh di awal tadi, lu jangan berpikiran, paling privilege, dia kan gini-gini, gue juga bisa. Jangan. Lu harus terima kalau orang itu udah sukses, dan mungkin lu belum, dan gue juga belum. Terus emang kenapa kalau belum? Ya nggak apa-apa, semuanya udah ada yang ngatur kok. Stoikisme tuh sebenarnya juga membuat diri kita deket sama Tuhan, karena ya kita nggak takut lagi, karena semuanya kan udah diatur sama Tuhan. Jodoh, rezeki, dan lain-lain. Kita cuma bisa ngatur apa yang bisa kita atur. Di luar itu nggak bisa, dan kita terima. Pada akhirnya, kalau kita berhasil punya mindset ini, kita akan lebih fokus ke diri kita sendiri. Bikin diri kita lebih berkembang, bikin diri kita lebih happy lagi. Tapi buat punya pemikiran kayak gini emang susah, dan itu nggak apa-apa. Pelan-pelan pasti bisa. Kalau lu belum bisa menerapkan stoikisme, mungkin lu bisa dengan cara puasa sosial media. Bisa dimulai dari waktu yang kecil. Contohnya 30 menit. Jangan mulai langsung ke 1 hari atau mungkin bahkan bulan. Jangan, karena banyak orang yang mulai dari langsung ke yang besar itu malah bikin mereka gagal. Jadi pelan-pelan aja. Bisa mulai dari 30 menit dulu. Tapi usahain rutin, misalnya setiap hari Selasa, Rabu, atau bahkan lu bisa setiap hari malah lebih bagus. Oke, jadi itu aja yang bisa gua share. Kalau kalian ada pendapat yang lain bisa komen di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Itu aja dari gua, and thank you.